Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, ada sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya meminta salah satu dari kalian untuk memimpin doanya. Ibu mau absen terlebih dahulu. Denora, oke. Selanjutnya Ermawati, selanjutnya Siti Ardia, Wisliana, Juliana Rama. Baik, dengan hari semua ya. Nah, hari ini kita akan memasuki materi baru. Nah, ada yang tahu materi kita hari ini tentang apa? Belum tahu. Oke. Kita akan memasuki tentang teori perkembangan model atom. Nah, sebelum kita memasuki materi, di sini kita ada tujuan pembelajaran. Yang pertama itu, siswa dapat menyebutkan penemu inti atom, proton, elektron, dan neutron. Yang kedua itu, siswa dapat menjelaskan perkembangan teori model atom yang meliputi teori atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika gelombang. Yang ketiga itu, dapat menjelaskan kelebihan dan dari perkembangan teori atom berdasarkan postulat dari teori atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika gelombang. Yang keempat itu menjelaskan kelemahan dari perkembangan teori atom berdasarkan postulat dari teori atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika gelombang. Selanjutnya, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu, ada yang tahu atom itu apa? Adakah ada yang mau menjawab pertanyaan dari Ibu? Saya, Bu. Ya, Wisliana, silakan. Jadi, Bu, menurut saya atom itu adalah suatu materi yang tidak dapat dibilang. Ya, benar sekali jawaban dari Wisliana. Nah, di mana atom tersebut berasal dari kata Yunani, yaitu atomos, yang mempunyai arti tidak dapat dipotong. Nah, sesuai dengan pengertian tersebut, atom-atom adalah suatu partikel penyusun sebuah benda yang berukuran dengan sangat kecil. Di dalam atom tersebut juga terdapat subatom, yakni partikel penyusun atom yang ukurannya lebih kecil lagi. Nah, sulit untuk kita dapat membayangkan seberapa kecil atom ini. Satu titik yang terdapat di akhir kalimat ini saja mempunyai panjang sekitar 20 juta atom. Pada tiap-tiap atom mempunyai inti yang terdiri dari atas proton, neutron, dan elektron. Di mana itu atom adalah satuan dasar materi yang terdiri atas inti atom serta awan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Inti atom terdiri atas proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral, kecuali pada inti atom hidrogen yang tidak memiliki neutron. Nah, elektron pada semua atom terikat pada inti atom oleh gaya elektromagnetik. Sekumpulan atom demikian pula dapat berikatan satu sama lainnya dengan membentuk sebuah molekul. Baiklah, Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Yang pertama itu, kelompok pertama itu Denora dan Ermawati. Kelompok dua itu ada Julia Nurama, Wisliana, dan Siti Ardia. Nah, sebelum kita membahas baiklah, Ibu akan menampilkan video tentang perkembangan model atom menurut beberapa ahli, sehingga kalian akan paham mengenai apa itu atom. Nah, setelah kalian melihat videonya, kalian mendiskusikan kelemahan dan kelebihan dari model atom yang dikemukakan para ahli tersebut. Nah, untuk kelompok satu itu akan membahas kelebihan dan kelemahan teori atom menurut Dalton dan Thomson. Nah, untuk kelompok dua itu membahas kelebihan dan kelemahan teori atom menurut Rutherford dan Bohr. Nah, Ibu kasih waktu kalian 10 menit.
using Powtoon. Ibu rasa waktunya sudah cukup. Nah, kita akan mendengarkan kesimpulan dari kelompok 1 terlebih dahulu. Untuk kelompok 1 dipersilakan. Ibu, saya akan juga menyampaikan kesimpulan dari kelebihan dan kelemahan akun datar. Ya, baik Dinora, silakan. Kelebihan dari akun datar ini dari akun datar itu dapat menerapkan hukum skala massa atau kuesioner dan hukum perbandingan tetap Gauss. Nah, kelemahan ini pada partikel yang kecil dari atom yang disebut partikel subatom. Yang kedua, tidak menjelaskan bagaimana atom akan dibedakan. Yang ketiga, yaitu tidak dapat menerapkan sifat listrik atom. Nah, ini kelebihan ini. Sudah begitu. Baik, terima kasih Dinora. Ibu, saya akan menyimpulkan kelemahan dan kelebihan atom yang solid. Kelebihannya di sini dapat menerapkan adanya partikel yang lebih kecil dari atom, dapat menerapkan sifat listrik atom. Sedangkan kelemahannya itu tidak dapat menerapkan efek pemanggilan cahaya pada level Christmas. Ya, benar sekali. Kita lanjut kepada kelompok 2. Go. Baiklah, Bu, saya untuk kelompok 2, Bu. Ya, Mbak Siti, silakan. Nah, saya akan menjelaskan mengenai yang atom Rutherford. Nah, kelebihannya itu dapat menerapkan efek penghamburan sinar alfa pada lempeng tipis emas. Nah, namun dia punya kelemahan juga, yaitu bertentangan dengan teori elektrodinamika klasik Maxwell, yang mana menyebutkan elektron yang terus bergerak akan memancarkan energi yang pada akhirnya akan habis dan jatuh ke inti. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan atom Bohr. Jadi, silakan. Kelebihannya itu yang pertama dapat menjelaskan spektrum atom hidrogen, yang kedua menjawab kesulitan teori atom Rutherford. Terus kelemahannya tidak dapat menjelaskan atom berelektron banyak dan tidak dapat menerapkan efek Zeeman bila atom ditempatkan pada medan magnet. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, setelah kita melihat video tadi, dapat kita simpulkan bahwa atom adalah suatu satuan dasar materi yang terdiri atas inti atom serta awan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Inti atom terdiri atas proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral, kecuali pada inti atom hidrogen yang tidak memiliki neutron. Nah, elektron-elektron pada sebuah atom terikat pada inti atom oleh gaya elektromagnetik. Nah, sekumpulan atom demikian pula dapat berikatan satu sama lainnya dan membentuk sebuah molekul. Nah, berhubung waktu kita sudah mau habis, Ibu rasa pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Nah, untuk minggu depan itu kita akan membahas tentang struktur atom. Baik ya, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Astaga.